Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikan sebagai sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rumahku adalah rumah doa. Umat Allah yang terkasih, dalam bacaan pertama keluarga Makabe membangun kembali puing-puing Bait Allah. Dalam Bait Allah itu tertulis hukum Allah, tersimpan hukum Allah dalam dua loh batu yang dulu disimpan, yang dulu diterima oleh Musa dari Allah di Gunung Sinai. Intinya, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Perjanjian itu terikat bagi bangsa Israel, tetapi dalam perjalanan bangsa Israel tidak setia. Tetapi kasih Allah terus tidak berkesudahan. Maka dalam bacaan pertama tadi, mereka kembali membangun Bait Allah dan mereka hidup sebagai orang-orang pilihan. Pada zaman Yesus, umat Israel kembali berdosa. Yesus mengkritik mereka karena Bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa menjadi tempat jual beli. Memang karena alasan praktis, orang yang mau mengadakan kurban persembahan di pelataran Bait Allah disediakan hewan-hewan kurban dan penukar-penukar uang. Tetapi hal itu dikritik oleh Yesus. Kritikan Yesus ini mau mengembalikan hakikat asli kehidupan manusia, bahwa Bait Allah itu adalah diri kita. Bukankah Yesus pernah berkata, "Robohkanlah Bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali." Yang dimaksud Bait Allah adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah Bait Allah yang hidup. Mari kita mengembalikan hakikatnya. Kalau kita berjumpa dengan Allah dan sesama dalam gedung gereja ini, itu menjadi sarana perjumpaan kita dengan Allah dan sesama. Tetapi yang paling pokok adalah tubuh kita, diri kita. Dalam tubuh inilah Bait Allah yang suci, tempat kita berjumpa dengan Allah. Dan mari kita mempersembahkan hidup kita dengan persembahan yang hidup, dengan doa-doa yang tekun, dengan iman yang mendalam,
supaya setelah kita berdoa dalam gereja ataupun lewat kehadiran Tuhan dalam tubuh kita, kita mengalami diselamatkan, kita mengalami dilindungi oleh Tuhan karena kita adalah umat pilihannya. Penyalahgunaan rumah doa, rumah Tuhan sebagai rumah doa bisa berupa transaksi dosa atau penyelewengan-penyelewengan, dan transaksi dosa itu mencederai kesucian bait Allah. Mari kita menjaga kesucian tubuh kita, mari kita menjaga hak aslinya, kegunaannya tubuh kita sebagai bait Allah yang hidup. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku.